tertutup oleh kabut. Namun beberapa saat yang lalu kami sempat mengambil visual atau gambar dari Gunung Slamet, di mana Gunung Slamet memang masih mengeluarkan asap dari puncak Gunung Slamet, dan hingga saat ini tercatat ada 5 kali letusan asap berwarna kelabu pekat dengan ketinggian 200 meter hingga 500 meter. Sementara untuk aktivitas kegempaan baik gempa letusan maupun gempa hembusan hingga saat ini memang terus berlangsung. Petugas PVMBG dan juga petugas di pos pantau di Gambuhan memang terus melakukan evaluasi, analisis dan juga pengamatan terkait dengan aktivitas sejak ditingkatkannya status Gunung Slamet dari waspada atau level 2 ke level 3 atau siaga. Berdasarkan aktivitas atau berdasarkan gempa, maksud kami berdasarkan data dari seismik menyebutkan bahwa hingga saat ini gempa letusan tercatat ada 26 kali gempa letusan, sementara gempa hembusan tercatat 33 kali gempa hembusan. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dengan Pak Surono terkait dengan kondisi terkini yang terjadi di Gunung Slamet. Selamat siang, Pak. Selamat siang para pemirsa TV yang saya hormati. Di sini tanggal 3 Mei 2014 kita berada di pos Gunung Api Slamet. Dari pemantauan yang ada di pos Gunung Api Slamet memang ada kecenderungan penurunan dari gempa bumi hembusan maupun gempa bumi letusan dari Gunung Api Slamet, dan tidak terekam adanya gempa bumi vulkanik dalam, yang ada beberapa kali gempa bumi vulkanik dangkal. Semoga demikian terus, artinya tidak ada gempa bumi dalam, artinya tidak ada suplai energi dari dalam. Kemudian ada kecenderungan menurun lah dari gempa bumi letusan maupun hembusan. Semoga ini terus menurun sehingga Gunung Slamet ini menurun aktivitasnya. Kalau dilihat dari karakter magmanya, Gunung Slamet bukan sesuatu yang harus dibandingkan dengan Merapi tahun 2010. Tidak harus dibandingkan seperti itu. Dia strombolian. Ini gunung api yang sangat molek ya, dalam arti dia beraktivitas mengeluarkan material pijar yang pantas untuk ditonton. Jadi silahkan datang ke Gunung Slamet ya, ada 5 kabupaten, lewat Guci, lewat mana itu tempat wisata yang indah. Malam-malam bisa nonton letusan Slamet dengan stromboliannya, asal masyarakat jauh di luar 4 km, asik-asik saja. Tidak ada ancaman yang berarti, ya kan, nanti minum teh Gisnatel, ya kan, legi panas dan kental, itu kan, itu produk dari Slamet ya. Datanglah ke Slamet, wisatalah ke Gunung Slamet yang sedang aktif dan bisa ditonton, sangat mengasihkan. Terkait dengan data yang dinyatakan oleh Pak Surono bahwa hingga saat ini cenderung menurun, namun untuk status memang masih bertahan pada level siaga. Sebenarnya seperti apa sifat dari Gunung Slamet hingga saat ini yang membuat PVMBG masih mempertahankan status siaga dari Gunung Slamet, Pak? Ya masih ada fluktuatif ya. Kita kalau membujuk orang, menawarkan orang, belum jawab bukan berarti tidak jawab, ya kan? Ya kita tunggulah nanti maunya apa sih dia. Dalam waktu dekat ini kita lihat apakah fluktuatif ini cenderung menurun terus atau dia menurun sebentar kemudian naik. Ya kita ikuti, kan sebetulnya pos ini hanya mengikuti maunya Gunung Slamet ya. Kalau maunya Gunung Slamet turun ya kita turunkan. Dia punya hak untuk turun tapi dia punya hak untuk naik. Kita tunggu, masyarakat punya hak untuk mendapat informasi daerah bahayanya sekarang 4 km, ya kita beri hak itu. Jangan dibenturkan hak Gunung Slamet dan hak masyarakat itu. Dan sekarang ada kecenderungan turun, kita tunggulah sampai beberapa waktu. Kalau memang Slamet mengatakan oke, saya mau turun, kita beri hak turun dia. Ya, jadi kita sabar sajalah. Untuk sementara kalau mau nonton asik-asik saja itu, saya kira TV One itu sudah men-shoot yang keluar apinya gitu. Asik gitu, ya. Selain Gunung Slamet di Jawa Tengah khususnya, memang ada gunung lain yang aktif juga, bahkan juga naik dari level 1 menjadi level 2 seperti Merapi ya, Pak ya? Ya. Untuk saat ini sendiri bagaimana untuk kondisi dari Gunung Merapi sendiri, Pak? Merapi memang sudah kita ketahui ya bahwa setelah tahun 2010 kan berubah sama sekali Merapi, yang dulunya pakai kubah lava sekarang tidak. Sekarang sudah terbuka sama sekali sehingga kalau ada akumulasi gas itu langsung terlepas gitu. Bunyi dung karena gas nggak kelihatan. Dan saya kira tidak perlu dikhawatirkan, sekarang waspada. Oke, masyarakat untuk sementara ini tidak usah tidak diperbolehkan naik atau mendaki gunung Merapi untuk sementara. Seperti kalau kita masuk kantor TV One, dilarang masuk kecuali staf
ya kita jangan masuk gitu kan, nanti nggak boleh gitu ya. Jadi sementara ini Merapi memang dalam status waspada. Ada beberapa kali misalnya suara-suara dentuman itu memang ciri khas baru dari Merapi yang belum pernah ada. Itu ada letusan dari gas yang dibebaskan dari magma. Tidak perlu khawatir asalkan tidak mendaki gunung Merapi. Nah itu aja. Terima kasih Pak atas Sama-sama. informasinya. Hingga saat ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh petugas dari PVMBG maupun pos pantau di Gambuan ini memang masih dalam radius 4 km, di mana warga tidak boleh beraktivitas apapun di dalam radius 4 km. Untuk aktivitas pariwisata dan juga perekonomian memang masih berjalan dengan aman, maksud kami berjalan dengan normal seperti biasanya, namun tetap meningkatkan kewaspadaan